Atlet murni ya berarti lewat kualifikasi, lewat seleksi Ya. gitu. Nah, yang tadi kan Bapak bilang soal cabur unggulan. Apakah nanti di kedepannya cabur unggulan ini akan dipush untuk lebih target yang sekarang? Atau Harus evaluasi lebih, seperti gimana? harus lebih. Apalagi di DBON, di rancangan tentu sistem keolahragaan nasional, kita akan memasukkan promosi degrasi. Jadi jangan juga cabur-cabur yang sudah jadi unggulan, tapi tidak diurus baik oleh tentu organisasinya, terjadi pemerosotan, nah tetap di situ nggak bisa, ya kan? Karena itu yang kita harus beri kesempatan challenge daripada tentu masing-masing cabang olahraganya gitu. Oke, berarti nanti ada evaluasi tersendiri lagi ya. Ya, insya Allah kalau yang SEA Games sekarang, tadi saya baru rapat evaluasi, mungkin secara total evaluasinya minggu kedua atau minggu ketiga Januari sudah tuntas. Tetapi di minggu yang sama saya juga minta persiapan Asian Games juga sudah tuntas seperti apa. Sambil Bahkan berbarengan di berarti ya, Pak bulan Erik ya? Februari kita akan siapkan juga seperti apa persiapan untuk tentu SEA Games 2027 di Malaysia. Karena klasternya dipecah 4. Artinya pasti ada isu logistik nanti. Dokternya 4, masyusnya 4 istilahnya. Jadi 4 grup. Ya kan nggak bisa dipusatin. Kalau kemarin kayak di Bangkok mungkin cuma di Bangkok dan Chonburi, dan olahraga yang di Chonburi tidak banyak, di Bangkok yang dari Full Songkla semua ya. pindah. Songkla pindah ke Bangkok Artinya ya kan tim kedokteran Masus bisa terpusat, apalagi dari Bangkok ke Chonburi hanya 1,5-2 jam, itu masih bisa membagi. Cuman kalau nanti di Malaysia saya dengar ada 4 ya, ada klaster, Kuala Lumpur, Johor, ya kan. Saya rasa travelingnya aja tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya mesti ada logistik yang harus benar-benar disiapin, benar-benar mungkin ada tim support sampai 4. Lalu tadi kan Pak Erik sendiri udah membahas cabur angkat besi seperti itu ya. Nah ini kita bicara futsal ya. Futsal akhirnya meraih sejarah dapat emas, meruntuhkan dominasi Thailand. Tanggapan Pak Erik sebagai Menpora seperti apa? Saya senang ketika cabur-cabur yang berprestasi menunjukkan kualitas atau targetnya. Nah, futsal kita bisa lihat sekarang di ranking dunia kita sudah mulai diperhitungkan. Makanya kemarin kami juga mendukung ya, apakah futsal kemarin diberi kerjasama bertanding dalam rangka tentu SEA Games ya, bukan karena individu futsalnya, bertanding kemarin lawan Belanda, lawan Latvia, itu kan semua ada progres yang diberikan oleh futsal, dan ternyata futsal membuahkan hasil yang luar biasa, mendapat emas dan perak. Ini sesuatu yang membanggakan, apalagi kalau kita lihat futsal ini menjadi salah satu cabang yang kebetulan di bawah PSSI yang bisa ke depan menjadi bagian pengembangan grassroots di bawah. Betul, setuju. Karena kalau kita lihat di Brazil itu cabang sepak bola salah satu untuk pengembangan di dasarnya itu melalui futsal. Nah ini hal yang saya rasa positif. Nah jadi ya sama juga kalau kita lihat misalnya beberapa atlet tenis sekarang main pedal, ya nggak apa-apa juga. Kan akar rumputnya hampir sama kan ya. biarkan aja itu sebagai pengembangan ya. Kemarin pedal kalau salah ranking 3, tapi belum resmi. Tapi sekarang katanya pedal akan dipertandingkan di Asian Games. Asian Games. Wah, Katanya, menarik tuh ya. kan. Yang putrinya kemarin ranking 3 di kejuaraan apa saya lupa. Nah, artinya ini kan bisa juga menjadi career path untuk beberapa atlet yang juga migrasi ke cabur yang lain. Nah, ini kita beri kesempatan gitu. Oke, lalu bicara soal emas juga nih Pak Erik, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan para stakeholder olahraga untuk ya menjaga tradisi emas kita Indonesia? Ya, dengan kejujuran. Artinya apa? Ya bahwa kita harus jujur, ini atlet terbaik kita, atau mungkin atletnya lagi tidak baik, programnya juga seperti apa untuk baik, untuk atlet yang baik atau yang lagi menurun, ini semua harus buat program transparan. Karena itu sejak awal ketika saya sampaikan ini hasil evaluasi, sama nanti juga untuk evaluasi SEA Games, Asian Games kita buka transparan. Toh database-nya udah ada semua kok. Dan itu bukan menjadi salah-salahan. Tapi itu sebagai introspeksi bagaimana Kemenpora, KOI, KONI,
cabang olahraga harus duduk bersama untuk meningkatkan prestasi, bukan saling tunjuk siapa yang salah, bahkan akhirnya atletnya menjadi korban. Itu yang nggak boleh. Karena kembali masa depan atlet itu ya sudah jadi pahlawan, sudah mengibarkan bendera putih, dan masa karirnya pendek. Betul. Nah itulah Bapak Presiden, kenapa masalah bonus ini beliau concern, tidak lain tadi untuk ini. Apalagi sekarang kami juga sedang menggodok lagi bagaimana dana pensiun buat atlet apa segala itu juga bisa kita jadikan mungkin beberapa tahun ke depan. Benchmarking di beberapa negara ada, kenapa kita nggak bisa? Nah ini yang kita lagi dorong. Kesejahteraan menjadi kunci. Ya jangan sampai ada pola pikir atlet itu miskin. Orang tua tidak percaya lagi anak-anaknya menjadi atlet. Padahal dari atlet ini akan lahir yang namanya generasi yang sangat bagus. Kenapa? Satu, punya fighting combat. Ya, punya fighting spirit yang bagus. Sehat udah pasti kan, ya kan? Apalagi sejahtera. Nah ini yang kita lihat. Di Amerika banyak sekali bekas atlet-atlet NCAA atau yang namanya student atlet dari universitasnya itu banyak juga jadi pemimpin, ya banyak juga tetap berkarir di atlet. Nah ini yang kita harus kembangkan gitu. Nah, ini kan kita mau memasuki 2026 Asian Games. Sejauh mana nanti misalnya Kemenpora akan membantu cabur-cabur yang memang butuh bantuan banget untuk tampil di Asian Games. Ya. Gitu. Kalau dari 2 Asian Games sebelumnya, sebelum kita jadi tuan rumah 2018, itu kan jangan disamakan. Nanti juga jangan dibilang karena siapa itu, karena kerjasama pemerintah cabur itu kita waktu sebagai tuan rumah 31 emas loh, ranking 4. Betul. Ya, tapi jangan bayangkan itu, ya kan? Standar, ya. Kalau kita lihat dari 2 Asian Games sebelumnya tuh rata-rata 4 emas. Ya, lalu kemarin yang terakhir kita 7 emas, karena di 7 emas itu ada dragon boat sama ada nomor menembak kalau nggak salah 1, tapi bukan di nomor olimpiade. Nah artinya kalau kita ngelihat realita emas di Asian Games itu 4. Karena yang 7 kemarin dikurangin dragon boat 2 tambah kurangin pistol 1, 4 juga. Nah artinya kalau kita ingin Asian Games ya naik target, ya mesti 7 lagi. 7 ya kan, dan itu kalau bisa rankingnya kalau 7 itu ya masuk 15 besar. Kalau kita bisa masuk 12 besar, 10 besar, emasnya mesti 12. Nah yang menarik kan Thailand emasnya kurang lebih 12. Nah kita harus bedah dari cabur apa. Nah ini yang kita harus harapkan kalau bisa yang Asian Games itu udah pasti weightlifting. Ya, panjat tebing, Wah, bulu tangkis itu kemarin di ya, Asian Games sebelumnya nggak dapat, ya siapa tahu ini bisa. Ditambah tentu apa, panahan atau menembak. Kalau yang lainnya lagi yang kita. Nah jadi kalau bisa 7, tetapi karena 3 tidak dipertandingkan ya kita harus cari lagi. Nggak mudah cari 7 di Asian Games. Nah tapi ya itu yang kita lagi evaluasi, ya kan, seperti apa persiapan Asian Games yang akan di Jepang nanti. Ya, bulan Oktober kalau nggak salah. Iya, bulan Oktober. Gitu. Oke, menarik ini ya. Sudah berarti countdown 1 tahun lagi ya Asian Games nih. Kurang loh, nggak nyampe malah ya. Iya. 10 bulan juga nggak nyampe 2 tinggal tahun. sebulan ya. SEA Games pun Nggak nyampe 2 tahun. 1 tahun lebih ya. Olimpiade Iya. 2028 tinggal 2 tahun 6 bulan. Iya. Jadi itulah kenapa di olahraga harus tadi continue. Jangan lihat kementerian ini saya, kementerian kemarin siapa, kementerian enggak, ini harus continue. Tetapi tentu semua harus ada target gitu. Oke, Pak Erik, Thank terima you. kasih atas kebersamaannya. Terima kasih. Tentunya semoga keberhasilan di SEA Games 2025 ini berlanjut ke Asian Games 2026 dan Olimpiade 3 tahun lagi di 2028 di Los Angeles, Amerika Serikat. Terima kasih Pak Erik Makasih. atas kebersamaannya. Ya pemirsa, Makasih ya. Makasih. berikut wawancara tadi kami dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir. Terima kasih dan sampai jumpa.